Kembali di channel podcast Doreng 45. Kali ini saya akan membahas dengan tema kewirausahaan. Adapun salah satu narasumber kita adalah Bapak Dr. Insinyur Artono MM. Baik, kita akan sapa beliau. Selamat sore Pak Art. Waalaikumsalam. Baik, sedikit kita akan berbincang tentang apa itu wirausaha, karena panjenengan salah satu tokoh yang dulu pernah diundang oleh Bapak Presiden SBY untuk menghadap ke istana pada saat itu. Apa yang memotivasi Bapak untuk memulai usaha dan menjadi seorang wirausaha? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas. Jadi tentunya saya berangkat dari keinginan yang sangat luar biasa, karena saya dari keluarga yang bukan orang kaya ya. Jadi saya serba kekurangan waktu masih muda dulu, sehingga saya kepingin menjadi orang sukses. Untuk itu saya berusaha untuk memulai bisnis itu sebelum saya lulus. Sebelum saya lulus di ITS, saya sudah mencoba-coba untuk berbisnis, walaupun kecil-kecilan, dan itu terbawa terus sampai saya lulus. Akhirnya setelah lulus, saya lebih mantap lagi untuk menjadi seorang wirausaha. Padahal pada saat itu lulusan ITS, terutama yang jurusan saya ini, jurusan teknik kimia ini seperti kacang goreng. Jadi, teman-teman saya ini Pertamina banyak kan. Bahkan ada juga kakak kelas saya pernah jadi direktur Pertamina, Mas Dwi. Kemudian yang lainnya juga ada jadi direktur pemasaran. Di petrokimia juga banyak, di semen Gresik juga. Pokoknya di perusahaan-perusahaan top itu banyak teman-teman saya. Tapi saya tidak bergeming. Saya kepingin saya jadi pengusaha. Saya harus jadi pengusaha. Dengan segala konsekuensinya tentunya. Nah, akhirnya saya menghadapi konsekuensi itu juga babak belur juga. Saya melihat peluang apa yang ada di depan saya. Saya tidak milih-milih bisnis saya ini. Walaupun tidak sesuai dengan jurusan saya, itu saya ambil asalkan di situ ada peluang. Karena orang sukses itu adalah orang yang pandai membaca peluang, ahli dalam menyusun strateginya, kemudian berani untuk bertarung. Itu aja sebenarnya, kuncinya hanya di situ. Ya, kita awalnya memang tidak ada fasilitas yang memadai untuk memulai usaha, sehingga saya mengerjakan bisnis yang sudah saya rintis itu juga merangkap jualan barang-barang milik teman yang sudah berjalan. Nah, dari situ hasil dari jualan itu yang kita pakai untuk mengembangkan usaha saya. Sebenarnya di awal itu kita tidak ada modal sama sekali. Makanya untuk itu saya, dari mana modalnya ini? Nah, katanya orang-orang pertama kali kita bisa mencari uang tanpa modal itu kan jadi makelar. Makelar kan enggak butuh modal. Kita hanya ngomong di sini, kemudian ngomong di sana, selisihnya itu kita ambil. Dari situlah akhirnya kita pakai untuk pengembangan bisnis saya itu. Memang untuk memulai bisnis harus ada modal. Tapi kalau tidak punya modal, bagaimana cara mencarinya? Kan begitu. Kita tidak punya kolateral, mau pinjam di bank tidak punya. Satu-satunya jalan, ini ada cara yang baik, itu tadi makelar. Katanya orang Lumajang ini jadi belantik ya. Itu mungkin yang bisa dilakukan. Bondo abab. Ya itu. Kita kebetulan mencari peluang bisnis yang sekiranya tidak semua orang bisa.
Akhirnya saya mencoba masuk di dalam satu perusahaan asing, gitu. Yang kebetulan perusahaan asing itu, yang sekian kalinya saya masuk ke perusahaan. Penolakan dari perusahaan-perusahaan lainnya sudah sering sekali, gitu. Masuk ke sini ditolak, ini tolak. Akhirnya ketemu di situ pas mereka itu juga butuh barang itu dan tidak ada yang bisa mengerjakan itu. Dia selama ini import dia barangnya, import dari Eropa sana. Nah awal dari situlah akhirnya kita dikasih contoh. Ini contohnya, mau bisa enggak kamu? Kamu kan dari ITS, masa enggak bisa bikin ini ya? Akhirnya saya coba ya enggak langsung jadi tentunya, butuh waktu lama. Akhirnya diterima. Setelah diterima, ya kita kasih order. Awalnya kecil, lama-lama kok cocok, kita jaga, kualitas kita jaga, delivery-nya kita jaga, kemudian harga kita juga kita jaga. Akhirnya saya dari situ punya rumusan bisnis dari pengalaman-pengalamannya. Ternyata untuk supaya bisnis itu tetap berlanjut, itu ada 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama kualitas harus tetap terjaga, yang kedua harga harus kompetitif, yang ketiga delivery, pengirimannya harus tepat waktu. Kalau 3 ini bisa dipenuhi oleh seorang pengusaha, insya Allah akan dipakai selamanya. Begitu Mas Adi. Iya, jadi inovasi itu hal utama seorang pengusaha, dan inovasi itu tentunya beriringan dengan kemajuan teknologi. Pada saat kita awal membuat produk itu, satu mesin keluarnya satu barang. Tapi dengan teknologi yang lebih canggih lagi, akhirnya kita bisa membuat dice itu sekali kita kerjakan keluarnya bisa puluhan barang sudah. Ini kan salah satu inovasi dan itu juga tergantung dari teknologi. Kalau dulu orang bikin dice itu cetakan dari besi. Itu pakai kikir gitu ya. Sekarang kan sudah ada wire cut, sudah teknologi canggih sekarang, sudah presisi sekali itu. Dan itu bisa digunakan untuk memproduksi beberapa biji itu. Sekali kerja sudah bisa beberapa. Dan yang utama lagi, kita harus selalu melakukan inovasi supaya kita tidak dikejar oleh pendatang baru. Ketika kita ini tidak melakukan inovasi untuk meningkatkan teknologinya dan lain-lain, ini kompetitor ini terus akan menyaingi kita. Kalau kita lengah, ini akan bisa melebihi kita kemampuannya, kita kena gilas nantinya. Makanya kalau sudah komitmen jadi pengusaha harus diputar terus otakin bagaimana kita ini mempunyai keunggulan kompetitif sehingga kita bisa mempertahankan bisnis ini. Begitu Mas Yudi. Sebenarnya bukan, kalau saya katakan bukan kesalahan, tapi situasi yang tidak menguntungkan bisnis itu saya sudah mengalami dari tahun ke tahun. Dan itu selama itu masih di dalam kemampuan kita, itu bisa kita atasi. Tapi kalau sudah di luar kemampuan kita, itu yang kita harus mencari solusi yang sekiranya ini bisa menyelesaikan masalah yang ada di tempat saya. Apa yang tidak bisa kita lakukan? Pertama, karena ekonomi global. Kalau sudah krisis ekonomi global, itu bukan kehendak kita dan bukan kemampuan kita untuk mengatasi. Kita harus mendekat kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa membantu itu. Kemudian yang kedua, itu politik. Setiap pergantian presiden pasti ada yang terdampak oleh kebijakan-kebijakannya. Saya sudah pernah kena saya. Waktu saya memproduksi kompor minyak tanah yang sudah nasional, sudah dikenal di nasional. Tiba-tiba tahun 2007 pemerintah SBY memberikan kebijakan mengkonversi minyak tanah ke LPG, kan? Lah saya pabrik kompor minyak tanah ada konversi, kan jelas merugikan saya. Di situ orang sudah tidak mau lagi membeli kompor minyak tanah.
Padahal kita sudah produksi besar-besaran. Saya punya utang bank puluhan miliar. Saya itu. Tidak bisa bayangkan punya utang bank barangnya tidak laku. Itu. Karena kebijakan itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dan ini di luar kemampuan saya loh ya, karena itu kebijakan. Itu. Akhirnya kita coba datang ke Jakarta, menghadap kementerian ini, kementerian itu. Akhirnya saya dikasih kesempatan, suruh bikin kompor LPG. Udah, bikin aja kamu kompor LPG, nanti ikut tender ini. Dan bikin kompor LPG kan tidak seperti membalik telapak tangan. Dari kompor minyak tanah, kompor LPG tidak bisa dibalik lah, butuh waktu lama, butuh dana. Sedangkan kita tidak punya dana. Utang aja ada. Tiap bulan harus bayar bunga itu pusing sekali itu. Akhirnya dengan segala sumber daya yang ada kita jual ini. Saya sudah diumumkan tidak hanya di tempat saya, di sini pun saya diumumkan bangkrut. Udah. Jadi desa kan gampang sekali desa ini. Kalau sudah orang ini begini, wah Artono bangkrut saya ini. Ono sing merasa iba, ono sing seneng ya, namanya manusia. Nah, di situ akhirnya kita harus kita jual. Prinsip saya pengusaha, punya uang saya beli, enggak punya uang saya jual gitu aja. Itu sama dengan investasi kan itu. Ketika perusahaan ini besar dan dapat uang banyak, uang saya tak investasikan, mau tak belikan emas, mau tak belikan tanah, mau tak tarik deposito, itu kan urusan saya. Ketika saya butuh, tak ambil. Nah, masyarakat ini sudah mulai Pak kok dia ini memang investasi saya di situ. Gitu loh. Dan di situ harganya naik. Saya investasi tanah. Harganya katakanlah 500 juta. Mungkin 5 tahun yang akan datang sudah berlipat, kan itu keuntungan ya. Saya mau ngambil keuntungan ini, masyarakat bilang Artono bangkrut. Lucu masyarakat ini. Dan akhirnya dari situ kita jual mobil. Itu saya jual. Mobil kesayangan saya waktu baru keluar namanya Land Cruiser. Gitu. Saya sudah punya saya. Mercy, New Ice, saya jual namanya. Untuk membackup proyek yang diberikan oleh pemerintah. Dan alhamdulillah dengan segala jeripaya ini akhirnya saya dikasih proyek sebanyak 3 juta kompor. Iya, itu saya. Apanya? Dibagi gratis sama pemerintah, dibeli sama pemerintah. Jadi waktu itu kan ada pembagian kompor gratis. Itu produk saya. Wong Lumajang yang produksi gitu loh. Armet, merek Armet, Wong Lumajang sing ini. Itu. Lah sedangkan core bisnis saya itu adalah membuat MCB yang ada di PLN itu. Ketika melebihi bat jelek. Oh, lampu ini jelek. MCB-nya tuh yang buat komponen-komponen itu saya. Orang bilang ini dari luar negeri. Saya yang bikin itu semuanya gitu loh. Cuman saya tidak bisa menjual karena saya dikontrak oleh perusahaan asing. Waktu itu PT Schneider Electric yang kontrak saya. Dewan itu harta saya tidak bertambah, malah menurun. Bisa dilihat di LHKPN saya ya. Itu pada tahun itu berapa, terus kemudian tahun itu turun. Nah dari situ 15 tahun loh saya tuh di Dewan itu. Tapi ini karena diamanai oleh jamaah, oleh partai waktu itu ya kita harus menjalankan itu sampai ada penggantinya. Nah sekarang kan sudah ada penggantinya ya. Akhirnya saya ditaruh di nomor 3 kemarin kan. Nah, yang nomor 1 ini kan sudah merupakan simbol-simbol saya harus diganti kan begitu kan sebenarnya itu. Nah, akhirnya ya tetap saya harus ikut. Saya kemarin itu berangkatkan oleh partai, maksud saya nomor 3 saya enggak ikut kontestasi nih ya. Nah, saya tetap ikut karena harus bantu lah. Iya, jadi kunci utama itu bagaimana kita bisa melakukan sharing pengalaman.
kita bersama-sama dengan teman-teman pengusaha-pengusaha lain. Kalau kita kepingin besar ya kita harus punya komunitas orang-orang besar. Informasi-informasi itu kita dapatkan di komunitas yang sebenarnya itu ada teorinya, ada teori yang namanya knowledge sharing itu di situ, berbagi pengetahuan. Yang pertama yang harus dimiliki oleh para pemuda untuk menjadi pengusaha itu harus punya personal trait. Personal trait itu jiwa yang tidak pernah putus asa, pekerja keras. Itu yang harus dilakukan. Tanpa itu dia hanya sekedar ingin menjadi pengusaha. Jadi motivasi kewirausahaan itu timbul dari dirinya sendiri, dari pribadi masing-masing. Kalau hanya sekedar ingin, udah jangan berbisnis, habis nanti uangnya. Jadi harus betul-betul dia harus tidak pernah menyerah, berani. Nah itu sudah punya ilmu ini, tapi tidak berani, tetap ilmunya itu ada di pikiran, ngomong tok. Ya itu banyak yang seperti itu, keberanian tidak ada. Lah kalau sudah seperti ini, ojo jadi pengusaha, jadi dosen saja. Kan tukang ngomong dosen itu ya, itu jadi guru itu. Jadi pengusaha itu harus berani. Kalau sudah punya ini harus berani. Ya, akhirnya kita simpulkan untuk menjadi sukses itu tidak mensyaratkan iki anaknya orang kaya, tidak mensyaratkan anaknya pejabat. Gitu. Orang miskin pun bisa, anaknya pegawai rendahan pun bisa jadi sukses. Kuncinya adalah mereka harus pandai membaca peluang yang saya katakan tadi. Yang kedua itu ahli dalam menyusun strategi. Kalau peluangnya sudah ada, strateginya apa ini? Harus disusun. Kemudian berani melaksanakan, berani bertarung. Kemudian harus punya kecerdasan emosional, sabar, kita lakukan terus. Kemudian kalau gagal harus dikuatkan oleh kecerdasan spiritual, sehingga tidak mudah putus asa. Itu yang perlu ada 5 hal ini yang perlu dipegang oleh generasi muda supaya menjadi orang-orang yang sukses. Begitu Mas Dodi.